Mulai malam hari ini, ubah paradigmamu. Tangkap ini dengan benar. Karena kalau kamu nggak mengubah paradigmamu, kamu masih agama Kristen biasa. Betul. Kamu nggak akan bisa masuk ke dalam tempat perhentian yang namanya hari ke-7, 7 days. Kamu nggak akan bisa sampai. Aku melupakan apa yang di belakang. Aku berlari-lari. Santai itu nggak bisa. Kekristenanmu nggak bisa nyelamatin kamu. Kamu harus sampai di hari ke-7 harus nyampe. Jangan cuma kerjain hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-7-nya nggak ada. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan. Karena dia ngerjain, Tuhan, aku udah nyembuhin orang, bangkitin orang mati. Yang dia kerjakan hari 1 sampai hari ke-6. Hari ke-7-nya yang nggak pernah ada. Hari ke-7 itu cuma kamu dengan Tuhan, saudara. Tuhan. Percayalah, saudara, percayalah. Ketika saudara mengusahakan hari ke-7, ada suatu pintu yang akan dibukakan buat saudara. Makanya setiap orang percaya harus punya yang namanya hari ke-7. Kalau saudara membangun hari ke-7, saudara sedang menjalankan kronos saudara. Kalau kamu menjalankan kronos Tuhan, terus nih jalan terus, tapi kairos itu datang, kamu akan ketemu dengan kairosnya Tuhan, yaitu Yom Yeshua. Katakan Yom Yeshua. Yom Yeshua itu akan datang. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Kalau kita nggak ada di Yom Yeshua, di hari ke-7, Tuhan nggak akan bisa jawab. Kalaupun Tuhan mau jawab, kamu nggak ada di situ. Yom Yeshua di sini. Yom Yeshua di sini. Seharusnya kamu ada di sini, sama-sama sini. Tapi kan harus melewati kronos, enggak? Harus bangun, kamu harus bangun. Kamu harus jaga hidup, semuanya harus bangun. Kamu akan tahu nih, ada Yom Yeshua di sini. Kamu nggak tahu Yom Yeshua itu kapan, tapi kamu tahu, aku harus ada di dalam kronosku. Aku harus ada di dalam timeline Tuhan. Aku harus jalan terus deh. Tuhan tolong aku, Tuhan. Tuhan tolong aku. Tapi kamu nggak pernah tahu, tiba-tiba Yom Yeshua ada di sini. Kronos dan Kairos bertemu, pemulihan terjadi. Kalau kamu nggak menjalani kronosmu, tiba-tiba Yom Yeshua datang, kamu nggak ada di situ. Gimana kamu mau dipulihkan? Benar nggak? Karena pemulihan itu ada di sini lokasinya. Tapi kamu nggak pernah bangun hari ke-7. Kamu nggak pernah melangkah ke sini. Sulit. Tuhan pulihkan aku, nggak bisa. Pemulihan itu ada di situ. Betul? Pemulihan itu ada di sini. Kamu sulit, saudara. Gini. Makanya time and season. Makanya Yeshua bilang gini, akulah Alpha dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Ini Alpha Omega. Kalau saudara di luar garis, saudara sedang tidak melakukan kronos. Tapi kalau saudara masuk di sini, itu saudara sedang berada di dalam relnya Kairos. Tapi saudara sedang berjalan. Saudara nggak tahu nih Tuhan kapan Tuhan memulihkan aku. Saudara nggak tahu. Tapi saudara dengan iman saudara terus jalan, benar nggak? Makanya ada ayat gini, yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara tahu nggak? Yang menabur, saudara berjalan terus. Sekalipun saudara mencucurkan air mata, Alkitab mencatat menabur. Dia mencucurkan air mata, tapi Alkitab mencatat, aku enggak. Tuhan, sakit Tuhan, aku diproses sakit sedemikian rupa. Aku diproses aku. Tapi gini, Tuhan, aku mau tetap jalan. Aku mau tetap jalan di dalam Alpha dan Omega-nya Tuhan. Aku gak mau keluar. Bahaya kalau kamu keluar, kamu gak akan pulih. Kamu keluar dari kawanan, kamu gak akan pulih. Sulit. Kamu harus ada di dalam Alpha dan realita Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kamu harus ada di realnya ini loh, saudara. Saudara harus jangan di luar, tapi harus masuk. Katakan masuk. Masuk. Tuhan, aku nggak tahu Tuhan, gimana caranya. Tapi saudara dengan menabur, Tuhan gimana? Menabur dengan kesetiaan, dengan doa, dengan membuat mesbah, saudara lagi. Tapi pada waktunya Yom Yeshua, saudara ketemu. That's pada hari aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Kapan harinya? Ya kamu harus tahu, harus jalan. Makanya sulit, saudara. Banyak orang minta pemulihan, tapi dia di luar Alpha dan Omega. Gak akan
jikalau kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja. Dia tahu kok, dia sedang merencanakan sesuatu masa depan buat saudara dan saya. Tapi kalau saudara dan saya tidak berada di dalam the mind of God, di dalam rancangan Tuhan, saudara dan saya gak akan pernah bisa pulang